Sekarang setelah kita paham ataupun telah kita identifikasi produk ataupun bisnis yang akan kita jalankan, kita masuk kepada apa yang harus dilakukan dalam berbisnis ya. Ini kita tidak masuk kepada bentuk usaha yang akan dilakukan, maksudnya badan hukum dan lain-lainnya itu, tapi kita masuk kepada apa sebenarnya yang harus dilakukan ataupun bisnis itu apa saja yang dia lakukan. Baik, yang pertama adalah fungsi bisnis itu atau kegiatan apa yang dilakukan kalau kita berbisnis atau disebut juga dengan fungsi operasional bisnis. Yang pertama adalah pemasaran. Ini adalah fungsi bisnis yang pertama. Kenapa tidak membuat dahulu? Kenapa pemasaran yang harus kita dahulukan? Nah, ini adalah sebuah konsep yang perlu kita pahami juga bahwa hal pertama yang harus kita lihat seperti yang tadi itu adalah ada demand terhadap barang tersebut, terhadap jasa tersebut, terhadap bisnis tersebut. Jadi kita awali dengan pemasaran, pemahaman bahwa pemasaran ini tidak hanya transaksi, tetapi adalah pemahaman yang lebih luas daripada itu, yaitu mulai memahami tentang selera konsumen, kebutuhan konsumen itu apa sebenarnya. Nah, inilah yang mengawali kegiatan bisnis itu. Kita paham, mengetahui kebutuhan orang itu apa. Kebutuhan seorang mahasiswa misalnya. Tentu kebutuhannya ada internet, ada kebutuhan terhadap buku, ada terhadap kos, terhadap makanan, terhadap yang lainnya itu. Dan setelah itu tentu kita paham juga mahasiswa itu macam-macam. Ada yang orang tuanya kuat ekonominya, ada yang menengah, ada yang kesulitan, kemudian gaya hidupnya ada yang berbeda, walaupun sama-sama mahasiswa, tentu gaya hidupnya juga berbeda. Nah, ini kita ketahui dan kita putuskan yang mana yang akan kita layani, seperti yang kita katakan tadi, segmen mana yang kita ambil. Nah, tentu juga diiringi dengan penetapan harga, kemudian bagaimana menginformasikannya, bagaimana mendistribusikan barang dan jasa tersebut, dan tentu terakhir kita lihat bagaimana efektivitas dari apa yang kita lakukan terhadap harga, terhadap cara komunikasi produk kita, terhadap distribusi kita, terhadap promosi kita. Nah, inilah di antara yang diperhatikan dalam pemasaran. Tapi intinya adalah di sana ada kebutuhan konsumen. Dan yang harus kita paham juga dalam konsep ini adalah bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Nah, jadi kebutuhan adalah hal yang benar-benar sangat diperlukan oleh seorang konsumen. Yang kedua adalah fungsi bisnis itu adalah operasional. Ini berkaitan secara umum adalah input, proses, dan output. Jadi kita punya input, punya proses, melahirkan output, barang dan jasa yang akan kita jual, yang akan kita serahkan kepada konsumen pada aspek pemasaran yang telah kita bicarakan tadi. Jadi, operasional di sini adalah turunan dari pemasaran. Apa yang kita hasilkan, bagaimana kita menghasilkan, seperti apa produknya, seperti apa package-nya, seperti apa delivery-nya, itu sangat tergantung kepada siapa yang kita layani, seperti yang telah kita definisikan pada bagian pemasaran. Nah, jadi setelah kita paham siapa pasar kita, maka proses berikutnya operasionalnya adalah menyesuaikan segala sesuatunya dengan orang yang akan kita tuju, yang telah kita definisikan tadi. Misalnya pasar kita, pasar makanan kita, katakanlah begitu, adalah mahasiswa dengan gaya hidup seperti ini, dengan selera seperti ini, dengan kondisi lifestyle-nya seperti ini. Dalam menjalankan operasional kita, menjadi input ataupun menjadi masukan dalam operasionalisasi kegiatan kita, mulai dari penyiapan input, melakukan proses produksinya, transformasinya, sampai melahirkan barang dan jasa yang kita harungi begitu. Nah, berikutnya persoalan keuangan. Persoalan keuangan akan berbicara tentang dari mana sumber uang, dari mana dana akan kita dapatkan,
kemudian kemana akan kita belanjakan. Nah, ini hal basic dalam keuangan. Nah, tapi tentu kaitannya dengan pemasaran dan operasional. Katakanlah dalam operasional, untuk merubah input menjadi output melalui proses transformasi, katakanlah saudara membuat kebab misalnya. Untuk menghasilkan kebab, bisnis kita kebab ABCD misalnya, ataupun usaha lain. Nah, satu hal yang ada di sana adalah inputnya. Nah, tentu perlu dibayar, dibeli, tidak ada material input, termasuk juga SDM-nya, termasuk juga listriknya, termasuk infrastruktur lainnya. Nah, ini memerlukan keuangan. Jadi di sini perlu ada perencanaan-perencanaan keuangan, perencanaan dari mana datangnya, kemudian dari datangnya itu ya tentu kita macam-macam, ada dari bank, ada kredit, ada modal sendiri, tabungan dari calon mertua, dari yang lain-lain. Nah, kemudian kemana saja kita belikan? Apakah dibelikan seluruhnya kepada input, bahan baku semuanya? Apakah diberikan untuk sewa rumah seluruhnya, seluruh toko, sewa semuanya? Nah, inilah ada perencanaan keuangan di sana. Ada perencanaan keuangan, diantaranya tadi yang direncanakan adalah berapa, dari mana, dan untuk apa, dan berapa dibelanjakan. Nah, ini adalah perencanaan keuangan, dan termasuk tentu untuk menentukan bagaimana hasil usaha kita. Ada laporan-laporannya di sana. Sebenarnya ini keuangan dan akuntansi. Jadi semuanya dijalankan dengan sebuah pencatatan keuangan. Ini adalah berkaitan dengan akuntansi, dicatat, kemudian disaharikan, kemudian disamerikan dan dilaporkan dan dianalisis dari situ. Nah, jadi dia serangkai sebenarnya. Jadi proses pencatatan itu ada dalam bidang akuntansi, dan dari sana kita akan tahu, dari pencatatan-pencatatan itu kita akan tahu bagaimana hasil daripada kegiatan kita dan bagaimana kondisi aset kita, harta kita pada saat di akhir tahun, misalnya biasanya akhir tahun atau pada satu ketika yang kita inginkan. Nah, itu basically berkaitan dengan keuangan. Baik, saudara-saudara semuanya, berikutnya adalah SDM, sumber daya manusia. Nah, ini tentu kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita memerlukan orang lain. Setidaknya, kalaupun tidak orang lain, mungkin famili kita atau relatif kita. Bisa jadi untuk awal-awal ini memang kita sendiri mengerjakan, tapi tidak mungkin. Tidak ada yang bekerja sendiri menurut saya. Pasti ada bantuan dari orang lain. Nah, dengan siapa kita bekerja atau dengan siapa SDM yang kita perlukan itu, nah tentu kita perlu mengkajinya, kaitannya tentu dengan kompetensinya, kompetensi, pengetahuan, skill, keterampilannya, attitude, perilaku, behaviornya. Nah, apakah itu sesuai dengan apa yang kita perlukan? Nah, ini tentu dapat membayangkan kerja kita dalam bisnis ini. Nah, dalam SDM tentu kita pikirkan juga dari mana ini sumbernya, dari mana orang-orang yang akan kita dapatkan, apakah dari kampus, apa dan. Tapi untuk kita di Indonesia, dari segi jumlah tidak ada masalah. Satu yang kita perlukan, nah yang masuk mendaftar itu perbandingannya lebih dari 1:10 lah. Nah, dari segi itu kita sependapat bahwa dari segi jumlah, maksudnya kita sependapat bahwa jumlah tidak menjadi persoalan bagi kita. Tetapi bagaimana dengan kompetensinya? Nah, ini tentu memerlukan cara, metode untuk bisa kita mendapatkan orang yang kita inginkan. Nah, saudara ketahui juga perusahaan-perusahaan besar ataupun perusahaan-perusahaan itu mengambil orangnya melalui serangkaian sistem penerimaan, adanya testing, adanya ujian, dan ada bahkan wawancara, termasuk juga ujian psikologi. Gunanya adalah untuk mendapatkan orang yang fit dengan jabatan yang ada dalam perusahaan kita. Nah, kemudian setelah mereka kita dapatkan, nah ada persoalan lain ataupun hal lain yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah gajinya, jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi juga ya. Kalau terlalu rendah, akibatnya dia tidak betah, dia tidak termotivasi. Nah, jadi perlu disusun sistem penggajian, dan sistem penggajian yang baik itu adalah
mengkombinasikan antara fixed salary dengan variabel atau upah tetap dengan upah variabel sesuai dengan kinerja. Nah, itu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam SDM. Tapi tidak hanya itu, ada persoalan peningkatan pengetahuan, ada persoalan pemotivasian, ada persoalan kebutuhan pemenuhan kebutuhan lainnya, dan ada kebutuhan tentang karir juga penting. Nah, hal-hal itu akan mempengaruhi keberadaan SDM dalam perusahaan kita. Itulah hal yang perlu diantaranya kita perhatikan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dan saudara juga harus ingat, kita pun juga tahu bahwa aset yang paling berharga dalam organisasi itu adalah SDM. Kalau mereka memiliki kompetensi yang kita inginkan, yang sesuai dengan yang kita perlukan. Nah, dalam hal ini kita tentu sangat memperhatikan SDM, karena tanpa SDM yang memiliki kompetensi yang baik, maka perusahaan tidak akan berjalan dengan bagus. Apakah itu kompetensi pengetahuannya yang kurang, apakah keterampilannya yang kurang, apalagi karakter yang tidak bagus, nah itu membawa dampak yang kurang baik terhadap perkembangan. Nah, kita mencatat perusahaan-perusahaan yang baik pertumbuhannya, perkembangannya itu diisi oleh orang-orang yang kompeten, dan tentunya mendapatkan orang itu, mempertahankan orang-orang yang kompeten itu memerlukan kemampuan, memerlukan pengelolaan SDM yang profesional. Baik, saudara semuanya, kemudian kita masuk kepada R&D, Research and Development. Ini juga sangat penting. Nah, dalam revolusi industri 4.0 ini, nah ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan research and development, pengembangan produk, pengembangan sistem, pengembangan infrastruktur misalnya, maka kita akan tertinggal, akan timbul, akan datang produk baru yang ditawarkan oleh saingan, akan ada metode baru, cara pelayanan yang baru yang ditawarkan oleh saingan, maka itu membuat saudara tertinggal. Nah, R&D itu sangat diperlukan. Nah, salah satu hal yang paling banyak digunakan untuk melakukan perubahan-perubahan adalah dengan apa yang disebut dengan big data analysis. Jadi dengan dengan data yang kita miliki dan kita analisis, dan itu akan bisa melahirkan pendekatan-pendekatan baru untuk bisa mendapatkan konsumen yang kita inginkan. Kemudian ada berikutnya adalah SIM, Sistem Informasi Manajemen. Nah, kalau tadi ada di keuangan, ada sebenarnya Sistem Informasi Keuangan dan ada Sistem Informasi Manajemen. Nah, ini yang juga menjadi bagian ataupun operasional dalam organisasi itu. Melalui Sistem Informasi Manajemen, manajemen akan mendapatkan informasi untuk pengambilan keputusan. Jadi dengan adanya dengan aplikasi yang ada saat ini, itu manajemen akan terbantu dalam pengambilan keputusan, dan itu dikelola melalui sebuah sistem informasi manajemen. Nah, itu di antara fungsi bisnis yang bisa kita jelaskan secara ringkas, karena kalau dijelaskan ini secara mendalam itu akan menghabiskan waktu yang cukup panjang, tapi setidaknya saudara-saudara memahami kalau kita ingin berusaha, ini diantara yang harus kita laksanakan, ini yang harus dilakukan oleh bisnis tersebut, dan kita awali tadi dengan pemasaran. Nah, jadi setelah kita ada keinginan untuk berusaha, untuk menjalankan bisnis, kemudian kita lanjutkan dengan identifikasi produk, kemudian kita akan memulai usaha itu, dan